Halo semuanya, di video ini saya akan membahas salah satu topik terkait dengan storage ya. Tapi di sini saya bukan mau bahas terkait dengan storage yang hardware-nya gitu, entah hard disk atau SSD dan sebagainya. Tapi mungkin lebih kepada storage type yang memang bisa kita pakai dalam membangun infra gitu ya. Nah, secara umum di sini storage itu ada 3 jenis, mulai dari block storage, file storage, dan object storage. Ya, semuanya sama-sama storage gitu ya. Tapi apa saja yang membedakan? Nah, mungkin di sini saya akan bahas dari yang pertama dulu. Di sini ada yang namanya block storage gitu ya. Kalau secara definisi, intinya block storage itu adalah penyimpanan data di mana data itu disimpan dalam blok-blok terpisah yang memiliki alamat unik. Nah, karakteristiknya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama dia menyimpan data dalam bentuk blok gitu ya, mirip seperti hard drive atau SSD, dan di dalamnya dia tidak memiliki struktur file atau directory. Jadi dia nggak kenal yang namanya struktur directory gitu ya. Nah, block storage ini idealnya digunakan untuk apa? Salah satunya adalah menyimpan data yang membutuhkan kinerja tinggi atau high performance. Nah, nanti kita lihat apa aja use case-nya. Dan selanjutnya, ini dapat di-mount ke server sebagai perangkat blok melalui protokol seperti iSCSI gitu ya. Jadi kalau kita misalkan mau mounting drive lewat network, salah satu protokol yang digunakan adalah iSCSI. Nah, use case-nya simpelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian sering bermain dengan VM gitu ya atau virtualisasi, pasti kan pada saat kita menjalankan sebuah VM, di dalamnya ada block storage yang nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan sistem operasi di dalamnya gitu ya. Ataupun selain itu juga biasanya kalau misalkan kita membuat VM untuk kebutuhan database segala macam, pasti storage backend-nya dia menggunakan yang namanya block storage. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Misalkan kita punya satu buah VM, di dalamnya pasti ada hard disk-nya, istilahnya seperti itu. Nah, disk di dalam VM ini istilahnya itu adalah block storage. Kalau misalkan kalian bermain dengan Proxmox, misalkan di sini saya akan tunjukkan ada VM demo 1. Kalau kita lihat hardware-nya, di sini ada hard disk ya. Misalkan di sini kalau kita ingin tambahkan hard disk baru, ya ini tipenya adalah block storage, kurang lebih seperti itu. Intinya kalau kita bermain dengan VM, hard disk-nya itu pasti berbasis atau jenisnya itu adalah block storage. Ini berlaku juga kalau misalkan kalian pakai layanan cloud gitu ya, semacam AWS, Google Cloud, atau sejenisnya, pasti akan ada beberapa tipe storage yang nantinya bisa kita gunakan. Salah satunya, kalau untuk urusan dengan VM, dia akan menggunakan yang namanya block storage. Nah, selanjutnya, selain block storage, ada juga yang namanya file storage. Ini sedikit berbeda ya, sama-sama storage, tapi di sini file storage itu merupakan penyimpanan data dalam bentuk file dan directory seperti pada file system tradisional. Nah, untuk karakteristiknya kurang lebih menyimpan data dalam bentuk file dan directory ya. Jadi ada strukturnya, memungkinkan akses berbasis nama file, cocok digunakan untuk berbagi data di antara pengguna dan aplikasi. Kemudian dapat diakses melalui protokol seperti NFS ya, Network File System, ataupun Samba gitu ya, atau SMB atau Server Message Block. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini use case-nya. Jadi kita bisa melakukan file sharing antar network. Di dalamnya filenya juga nanti bisa kita gunakan sebagai media processing ya. Misalkan di sini contohnya adalah saya punya 2 buah mesin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pastinya setiap VM gitu ya pasti kan punya yang namanya block storage. Ini saya tandain yang warna orange gitu ya. Di dalamnya berisikan root dan sebagainya. Nah, di dalam satu buah struktur file system, anggaplah di sini saya buat directory baru, namanya itu adalah share gitu. Di mana share ini nantinya akan saya set sebagai network file system supaya nantinya bisa berbagi antar satu mesin dengan mesin lainnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ibaratkan di dalam directory share ini datanya bisa digunakan, bisa diakses oleh si mesin 2 ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, secara teknis gambarannya kurang lebih seperti apa? Mungkin saya sedikit coba tunjukkan. Di sini saya sudah sediakan ada 2 buah VM ya. Mungkin saya akan coba login dulu ke VM yang pertama. Ini ibaratkan VM yang menyediakan NFS servernya. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur di dalam directory Linux kan kurang lebih seperti ini ya. Ada root, dev, kemudian home, etc. dan sebagainya. Nah, kita bisa buatkan satu directory
di dalam file system Linux ini untuk nantinya di-share ke mesin yang lain atau ke resource yang lain. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buatkan satu buah directory namanya adalah NFS Share, di mana NFS Share ini nantinya bisa diakses oleh VM yang lain juga gitu ya, melalui network tentunya. Nah, mungkin saya coba pindah dulu ke directory NFS Share-nya. Dan by the way, ini kebetulan memang konfigurasi NFS-nya sudah terpasang ya. Jadi, saya nggak akan tunjukkan cara konfigurasinya seperti apa di video ini, tapi saya akan lebih tunjukkan ke fungsinya seperti apa. Nah, ini datanya masih kosong kalau kita lihat, dan mungkin saya akan coba SSH ke VM yang kedua. Jadi, di sini kita coba akses, dan ini sudah saya integrasikan ya NFS-nya. Mungkin pertama saya coba tampilkan dulu daftar partisinya atau mount point-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada satu mount point dari NFS Share yang berasal dari VM demo 1 ini. Nah, misalkan saya akan coba buatkan beberapa file di directory ini ya, karena mount point-nya ada di mnt/nfs client share. Nah, di sini saya simple aja, mungkin saya buatkan file seperti ini, file 1.txt gitu ya, kemudian file 2. Kalau kita lihat di sini sudah ada 2 file yang dibuat oleh si VM demo 2 ini. Dan karena sifat directory ini adalah NFS gitu ya, kita bisa akses juga datanya dari VM demo 1. Ini kalau ls-l yang sebelumnya datanya masih kosong, sekarang harusnya sudah ada sesuai dengan nama file yang tadi dibuat oleh si VM kedua gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini filenya salah satunya kita hapus gitu ya? Bisa saja, karena ini sifatnya sharing, jadi antar VM itu bisa mendapatkan operasi untuk melakukan apapun pada file yang ada di NFS Share ini. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di VM yang kedua, file nomor 2-nya itu sudah terhapus. Nah, jadi kurang lebih ini adalah gambaran terkait dengan file storage gitu ya. Di mana di dalam file storage kita memungkinkan untuk berbagi directory agar nantinya bisa diakses oleh VM atau resource yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya object storage. Secara definisi, object storage ini berfungsi untuk menyimpan data sebagai objek tunggal yang terdiri dari data, metadata, dan identifier unik gitu ya. Nah, karakteristiknya di sini setiap objek memiliki alamat unik dan dapat diakses melalui API dengan protokol HTTP. Kemudian, untuk object storage ini cocok digunakan untuk menyimpan data yang besar gitu ya. Entah itu arsip atau distribusi konten. Dan untuk object storage sendiri, dia tidak memiliki struktur file atau blok yang terlihat oleh end user. Jadi dia nggak mengenal seperti kalau di file storage itu kan ada strukturnya ya. Dia tersimpan di directory mana, nama filenya apa, bahkan kalau ada subdirectory-nya apa. Tapi kalau misalkan di object storage, dia tidak ada struktur filenya. Kemudian karakteristik lainnya adalah skalabilitas tinggi dan dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Jadi object storage ini memang cukup scalable dan cukup fleksibel gitu ya. Contoh layanannya, kalau misalkan kalian menggunakan layanan cloud, salah satunya adalah Amazon S3 Simple Storage Service. Kalau di Azure istilahnya ada Azure Blob Storage. Kalau di Google kalau nggak salah ada yang namanya Google Object Storage. Nah, contohnya di sini multimedia files gitu ya. Entah itu data streaming video, audio, itu bisa ditaruh di sini. Kemudian ada dokumen dalam bentuk file, gambar, dan sebagainya. Atau bisa kita manfaatkan juga sebagai backup. Ada juga yang lain, jadi cukup beragam untuk use case-nya ini. Nah, untuk case-nya itu kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya, file storage ini kan diakses dari layer sistem operasi gitu. Jadi, satu directory yang ada di dalam sistem operasi, ini nanti kita share untuk bisa diakses oleh VM yang lain gitu ya. Tapi intinya dia diakses di level sistem operasi. Nah, sedangkan untuk object storage sendiri, ini cara aksesnya berbeda. Di mana biasanya object storage itu digunakan untuk menyimpan data, tapi interaksinya itu dari level aplikasi. Contoh misalkan di sini saya memiliki sebuah aplikasi sederhana gitu. Di dalamnya ada fungsi untuk upload image dan view image gitu. Yang biasanya image ini kita taruh di directory lokal gitu ya dan bisa kita simpan dan panggil. Nah, tapi kalau ini nyimpen datanya nggak di lokal mesin yang sama, tapi dia disimpan ke dalam object storage gitu. Contohnya misalkan di sini untuk
Object storage, istilah penyimpanannya itu ada bucket. Nah, ini ibaratkan masing-masing bucket akan memiliki objek yang berbeda-beda. Jadi misalkan aplikasi yang pertama ini kita alokasikan ke bucket A, kemudian kita ada aplikasi lain perlu nyimpen data juga, itu kita bedain bucketnya. Nah, itu salah satu contoh implementasinya. Nah, mungkin biar kalian tergambar, di sini saya akan coba tunjukkan juga. Jadi ini sebetulnya aplikasi yang cukup sederhana ya. Untuk bagian ini mungkin saya close dulu. Nah, saya sudah sediakan satu buah project. Jadi fungsinya itu hanya sebatas API untuk melakukan upload dokumen, kemudian melakukan list dan ngedownload gitu ya. Nah, mungkin saya coba running dulu aplikasinya dan saya akan coba tunjukkan. Misalkan di sini saya akses menggunakan Postman kali ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini karena base-nya adalah API, jadi cara tesnya mungkin seperti ini. Sebelum saya coba di sini, mungkin saya coba tunjukkan dulu untuk contoh object storage platformnya apa. Kebetulan di sini saya sudah deploy satu buah platform, namanya adalah Min.io ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba langsung pakai AWS atau Azure atau Google Cloud, selama dia object storage ya mirip-mirip seperti ini gitu. Nah, di sini saya sudah punya satu bucket namanya adalah demo app, dan kalau kita lihat isinya itu masih kosong ya. Dan di sini saya akan coba tunjukkan kalau misalkan kita mengoperasikan object storage itu seperti apa. Nah, misalkan di sini kalau saya coba panggil collection-nya untuk yang list file, ini harusnya masih kosong. Jadi ini simple banget. Yang penting bisa nunjukin ke kalian ya fungsinya itu seperti apa. Nah, ini kalau kalian lihat responnya 0, jadi masih kosong. Dan mungkin saya akan coba upload dulu satu buah file. Filenya di sini saya sudah sediakan. Cukup sederhana ya, cuma file teks doang. Tapi kita lihat di sini misalkan saya pilih yang file 1, kemudian saya upload. Nah, di sini file upload successful, dan kalau kita refresh di sini harusnya nanti muncul file 1. Nah, kalau di object storage itu tidak ada istilah directory atau apapun itu ya. Jadi memang tidak ada struktur di dalam object storage ini. Nah, ini contohnya, misalkan kalau kita lihat, ini ada beberapa informasi seharusnya di sini ya. Metadata filenya apa aja, ini object info, kemudian tipenya apa. Ini kalau bahas lebih detail sebetulnya luas ya. Ada data lifecycle, ada data encryption, segala macam itu sudah didukung di dalam object storage. Nah, ini contohnya mungkin saya upload sekali lagi, tapi saya bedakan filenya. Misalkan di sini file 2, saya upload dulu. Nah, ini sudah sukses. Mungkin saya coba list di sini ya. Kita tampilkan. Contohnya di sini ada file 1 dan file 2. Nah, ini kalau saya refresh, ini harusnya sudah muncul nih. Nah, gimana kalau ngedownloadnya? Ya, karena interaksinya menggunakan API ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Misalkan di sini saya coba download datanya, namanya adalah file 1 gitu ya. Kalau kita kirim requestnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa keluarnya link? Ya, sebetulnya kalau kita pakai object storage, ini tergantung logic aplikasi yang kita bangun gitu ya. Apakah kalau kita ngambil data untuk view image misalkan, kita buat logicnya di sini, kemudian di preview langsung dari aplikasi, atau kita juga bisa buatkan semacam link untuk nge-get data filenya gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ini link ini kalau saya coba copy ke web browser, ini bisa digunakan untuk melakukan download filenya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah langsung ke download. Nah, kalian bisa lihat gitu ya. Nah, ini contoh dari object storage. Nah, jadi dari ketiga buah jenis ini pastinya ada peruntukannya masing-masing ya. Kalau misalkan kita bermain dengan VM, pasti harus ada yang namanya block storage. Kalau misalkan kita mau buat sebuah file sharing gitu ya, bisa dibagikan ke beberapa resource lainnya gitu, sebagai file server atau apapun itu, kita bisa gunakan file storage. Ini bisa langsung diakses dari level mesin. Nah, kemudian untuk object storage sendiri, ya ini peruntukannya beda. Mirip-mirip seperti file storage, tapi mungkin untuk block storage sendiri secara performance itu lebih advance lagi gitu ya. Di dalamnya tidak hanya digunakan untuk menyimpan multiple object gitu ya.
entah itu file multimedia, dokumen, atau yang lain. Tapi di sisi lain juga banyak fungsi-fungsi untuk melakukan manajemen data. Ya, contohnya misalkan ada data lifecycle, kita kenal kalau di storage itu ada yang namanya hot storage atau warm storage atau bahkan cold storage. Masing-masing tier tersebut itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Selain itu untuk object storage sendiri juga sudah mendukung yang namanya data encryption. Untuk enkripsinya sendiri nanti kita bisa integrasikan dengan secret manager gitu ya, atau key management, platformnya bisa beragam. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran dan perbedaan antara block storage, file storage, dan object storage. Kalian nanti butuh yang mana ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dari masing-masing 3 storage ini memiliki kelebihan kekurangan dan peruntukannya masing-masing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja pembahasan pada video ini. Cukup singkat, tapi semoga informasinya membantu untuk teman-teman yang sedang belajar. Oke ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.